Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama mendengarkan, menyimak apa yang akan kami sampaikan terkait dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SD Negeri 1 Karangsari. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu guru dari dua sekolahan, yaitu dari SD Negeri 1 Karangsari dan juga SD Negeri 1 Kedungwuluh. Untuk diseminasi kali ini kami mengadakan kegiatan secara luring karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti, mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti lomba yang nanti akan dilaksanakan pada hari Senin. Maka kami berinisiatif untuk mengadakan kegiatan diseminasi secara luring saja. Selanjutnya kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada kita semua umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kami sampaikan pertama adalah materi tentang budaya-budaya positif. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan saksama. Barangkali nanti di antara Bapak Ibu kedepannya ada yang menjadi bagian dari calon guru penggerak, sehingga bisa menjadi gambaran bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak nantinya. Dan itu jadi juga bisa menjadi nilai tambah bagi Bapak Ibu terkait informasi-informasi yang kami sampaikan. Barangkali nanti bermanfaat, bisa diaplikasikan, diterapkan di sekolah masing-masing terkait dengan budaya positif. Ada beberapa materi yang kami sampaikan nanti terkait dengan budaya positif, ada juga keyakinan kelas, bagaimana prosesnya, kemudian juga disampaikan tentang segitiga restitusi, bagaimana menangani anak tapi membuat mereka tidak merasa bersalah atas yang mereka lakukan, tapi kemudian mereka menyadari bahwa memang itu perlu adanya perbaikan yang diawali dari diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami sampaikan terkait dengan materi diseminasi penularan terkait dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya nanti kami harapkan Bapak Ibu berpartisipasi untuk bertanya kepada kami terkait apa yang kami sampaikan ataupun pengalaman Bapak Ibu. Kita diskusi bersama bagaimana mungkin kita bisa bertukar informasi menangani masalah-masalah yang dihadapi kita sebagai pelajar dalam keseharian kita. Baiklah Bapak Ibu, kami mohon untuk men-share terkait dengan materi yang akan kami sampaikan.
Apanya Bu? Anu Bu itu saya mau set apa? Iya. Bentar. Bentar. Ini apa? Iya, tapi materinya nggak muncul di sini kok. Select to share. Hmm. Window. Diklik share. Ini share. Coba. Cuma layarnya pakai ini yang dipresentasikan. Diklik ininya Pak. Infonya. Nah, PowerPoint-nya itu. Itu udah share Pak. Oh gitu ya. Nah ini sudah jadi, udah belum? Udah ya, udah muncul itu. Belum. Enggak. Sian Purnama punya Pak? Iya. Ya, sudah tampak, Pak. Oh iya, terima kasih. Lanjutnya kita sampaikan terkait aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pangapunten, Pak. Niku teksi di mute. Mikrofonnya belum aktif jenengan. Ya udah. Yang pertama, kami sampaikan beberapa materi yang nanti akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama kami sampaikan ada 7 materi. Monggo Bapak Ibu nanti simak dengan acara seksama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah terkait dengan segitiga restitusi. Nah, nanti juga kami sampaikan video terkait aksi nyata yang saya lakukan kemarin terkait penanganan salah satu masalah yang dihadapi oleh anak, bagaimana berkomunikasi dengan mereka terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Baiklah Bapak Ibu, secara singkat, secara padat kami sampaikan materi yang pertama yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang pertama kami sampaikan terkait dengan teori kontrol, disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Diartikan seperti ini Bapak Ibu, bahwa guru diasumsikan itu bisa mengontrol muridnya, padahal sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Jadi teori kontrol ini itu sebenarnya berlawanan dengan apa yang sebenarnya kita hendaki. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini yang sering kita lakukan terkait dengan penguatan-penguatan positif, memberikan reward, memberikan applause, memberikan sanjungan-sanjungan. Nanti akan kami sampaikan bahwa itu kita katakan efektif, betul efektif, tapi efektif dalam jangka waktu yang singkat. Untuk jangka waktu membentuk karakter budaya positif pada anak itu memiliki kecenderungan yang kurang efektif dan bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang kedua, ilusi atau khayalan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kemudian yang ketiga, keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemarin kami diberi contoh ilustrasi Bapak Ibu semuanya, 2 orang CGP, bagaimana mereka bersimulasi, simulasi 1 orang dalam genggaman tangannya ada sesuatu yang kemudian 1 orang CGP yang lain berusaha merayu, melakukan segala hal, bagaimana CGP yang satu ini membuka tangan, kemudian apa yang ada di genggaman tangannya bisa terlihat. Nah, di situ segala cara yang diusahakan oleh CGP yang lain ternyata itu tidak berhasil untuk bagaimana CGP yang satunya bisa membuka tangannya dengan segala cara, akhirnya tidak berhasil. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita sendiri. Nah, terus bagaimana ketika kita orang bisa mengikuti apa yang kita kehendaki? Sebenarnya itu adalah bukan orang itu yang bisa kita kontrol, tetapi karena dia membuka diri untuk bisa menerima masukan ataupun menerima sesuatu sehingga kita bisa mengikuti orang tersebut. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan paradigma belajar, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tadi disampaikan oleh Dr. William Glasser. Hal ini disampaikan oleh Stephen R. Covey bahwa Bapak Ibu bisa mendengarkan sendiri, bisa menyimak sendiri. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Tapi pada dasarnya kebutuhan kita itu masing-masing di antara kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu kita melihat tujuan itu baik ataupun tujuan itu tidak baik menurut pandangan kita. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal pada hakikatnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang dibutuhkan seharusnya apa? Kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, makanya kita pada teori kontrol diajarkan bagaimana model berpikirnya adalah menang-menang, win-win solution. Begitu Bapak Ibu. Ini kira-kira yang bisa kami sampaikan terkait dengan perubahan paradigma belajar kita. Intinya yang bisa beberapa hal yang perlu jadi catatan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang, tetapi bagaimana orang itu mau dengan sukarela mengikuti apa yang kita hendaki. Kemudian nanti kami juga sampaikan terkait dengan hal yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan makna kata disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kesimpulan tentang disiplin, yang pertama, seseorang
yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik, berasal dari stimulus dari luar diri mereka sendiri. Kemudian Bapak Ibu kami sampaikan selanjutnya terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nih, jadi manusia memiliki motivasi perilaku terkait dengan disiplin. Yang pertama, kita disiplin sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan yang dimaksud adalah hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kemudian selanjutnya, seseorang menjadi disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan harapannya dari 3 motivasi perilaku manusia tentang disiplin ini, kita mengarah pada poin yang ketiga, bagaimana menjadikan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian jika konteksnya dalam anak didik kita, bagaimana mereka nilai yang mereka percayai, mereka yakini, kita arahkan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sampai saat ini termasuk saya mungkin masih cenderung secara sadar maupun tidak sadar masih mengkonsumsi yang pertama terkait dengan hukuman. Ketika anak salah, kita cenderung untuk melaksanakan hukuman. Kemudian untuk mendisiplinkan mereka, kadang kita juga melakukan sebuah konsekuensi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, harapannya nanti ketika kita sudah sama-sama belajar tentang hal ini, kita bisa mengarah kepada pencapaian disiplin, tapi berasal dari kesadaran mereka sendiri, yaitu melalui restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai nggih. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini termasuk identitas-identitas yang gagal ketika kita melaksanakan suatu hukuman, apapun bentuknya, pasti itu ketika itu bunyinya hukuman, itu ada sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Nah, tapi kalau kita menggunakan restitusi, maka restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, ini untuk jadi semakin membaik lagi. Nah, kemudian ketika kita menggunakan restitusi, maka menguatkan untuk murid anak dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian ketika hukuman itu ada korban dalam tanda kutip yang mendapatkan keadilan, maka korban ini ketika konsekuensi bisa diabaikan. Nah, kemudian pada restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri terkait dengan bagaimana perbedaan
terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian di sini juga disampaikan terkait dengan yang sering kita lakukan tapi seharusnya seperti apa, ada contoh-contohnya. Semisal ini kami sampaikan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini berupa hukuman, ancaman, kemudian netralnya pada tengah-tengah, lakukan apa yang saya katakan. Tentunya hal ini mengarah pada perbuatan yang positif nih Bapak Ibu. Kemudian yang positifnya adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, kita jadi mengajak diskusi anak, kemudian mereka menemukan solusi sendiri dari dalam diri mereka sendiri terkait dengan mungkin yang membuat mereka dihukum di awalnya, tapi dengan kita melaksanakan restitusi mereka menemukan cara untuk kedepannya mereka itu sadar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi intinya pada pelajaran kita terkait dengan pembelajaran hal ini, bagaimana mengarahkan anak, kita juga tidak semata-mata setiap kali anak melakukan kesalahan itu hukuman. Tapi kita mengarahkan bagaimana apa yang anak lakukan, anak didik kita lakukan, kita mengarahkan pada pendekatan yang lebih humanis melalui nanti yang akan kami sampaikan secara rinci terkait dengan restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kesimpulannya terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Begitu ada kegiatan yang itu memang dalam tanda kutip kita harus melaksanakan hukuman ketika waktu itu jadi secara tiba-tiba tanpa terencana. Tetapi kalau disiplin yang bentuknya konsekuensi, ini sudah terencana Bapak Ibu. Bedanya di situ. Kalau hukuman tidak terencana, kalau yang disiplin bentuknya konsekuensi sudah terencana. Jadi sudah ada batasan-batasannya. Ketika batasan itu dilanggar, sudah tersusun, otomatis nanti sudah disepakati, nanti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak. Tetapi kalau hukuman ini sifatnya ketika anak berbuat salah langsung dihukum, lari keliling lapangan, ataupun kita serta-merta melempar penghapus, melempar kapur, ataupun melempar spidol. Nah, itu serta-merta tanpa terencana. Tetapi ketika kita menerapkan disiplin dalam bentuk konsekuensi, itu sudah ada rencana terlebih dahulu. Ketika mereka melanggar apa yang sudah disepakati, maka konsekuensinya mereka harus mendapatkan sesuai apa yang sudah disepakati dan direncanakan bersama oleh guru dan murid. Nah, kemudian pada restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini sifatnya lebih bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan, nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang diharapkan di sini adalah karakter yang baik, bagaimana diarahkan dengan cara yang baik, tapi nanti yang pembentukan karakter ini bisa mengakar dalam arti mereka benar-benar kuat karakternya, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sampai mereka tiada. Itu sudah terbentuk karakter itu karena melalui proses yang memang bisa disebut proses yang baik terkait dengan restitusi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Nah, kemudian umumnya kalau konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jika tidak ada pelanggaran, tentu saja tidak ada konsekuensinya. Pada konsekuensi, murid tetap
dibuat tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu proses kolaboratif antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan penghargaan nih, yang tadi kami sampaikan terkait dengan bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi kami jelaskan secara rinci di sini. Yang pertama, penghargaan itu sebenarnya itu menghukum. Menghukum siapa? Kita jelaskan di sini bahwa yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek. Bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Nah, ini kita pakai tadi ini terkait dengan penghargaan tadi. Kemudian jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi-lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Nah, ketika penghargaan itu tidak diberikan kepada mereka, maka mereka akan kehilangan motivasi. Jadi intinya penghargaan di sini sifatnya malah nanti yang dikhawatirkan itu menyiksa orang yang kita beri penghargaan. Dalam arti menyiksa ketika mungkin diajar oleh guru yang lain tidak pernah memberikan reward penghargaan atas apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh anak tersebut, maka anak-anak yang seperti itu nanti akan cenderung kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini yang dimaksud bahwa penghargaan itu menjadi hukuman bagi mereka yang biasa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemarin dari instruktur menyampaikan, baiknya gimana wong memang penghargaan itu kan memang perlu, penting, dan memang itu kadang bermanfaat meskipun manfaatnya itu jangkanya pendek. Nah, bagaimana supaya semuanya itu bisa merasakan? Ya, kemudian dari instruktur memberikan gambaran bahwa seharusnya yang kita lakukan adalah memberikan penghargaan kepada semua siswa. Apapun hal kecil yang mereka lakukan, itu kita beri penghargaan. Jadi ketika satu anak diberi penghargaan karena dapat 100, maka kita cari momen dalam satu hari bagaimana anak yang lain pun nanti akan mendapatkan penghargaan. Baik itu kita lakukan secara skenario ataupun secara spontan. Bagaimana intinya kita bagaimana dalam satu hari mungkin ketika ada satu anak yang mendapatkan penghargaan dari kita pun hendaknya memberikan penghargaan kepada orang atau siswa yang lainnya. Jadi itu beberapa hal catatan dari instruktur kemarin yang disampaikan yang seharusnya kita lakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Yang kedua, suatu penghargaan adalah suatu benda peristiwa yang diinginkan, yang dibuat persyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian Bapak Ibu bisa baca sendiri, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Nah, ini kira-kira catatan ini bisa dibuktikan atau enggak ini, monggo Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Benar atau tidaknya orang yang kita suruh untuk berhenti merokok, kemudian orang yang supaya diet menguruskan badan ketika diberikan penghargaan malah justru hampir pasti itu tidak berhasil mereka lakukan. Nah,
Monggo ini jadi jadi renungan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan, dipuji depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Nah, ini berarti kan apa? Yang lain tersiksa ketika tidak diberi penghargaan. Bahkan justru menimbulkan rasa iri. Nah, ini yang kami maksud bahwa penghargaan ini kadang secara tidak kita sadari itu bisa merugikan orang lain. Ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada semua orang, apapun sekecil apapun yang mereka lakukan, seharusnya kita memberikan penghargaan sehingga penghargaan yang kita berikan tidak menyulut rasa iri. Bahkan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ibaratnya hasad, dengki muncul pada orang tersebut. Nah, kemudian jika seseorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, ini jadi renungan bersama nih. Jadi bisa jadi kita sering memberikan penghargaan, karena saking seringnya memberikan penghargaan, mungkin bisa jadi murid-murid kita itu hanya di depan kita hanya sekedar action mungkin, kemungkinan hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini yang gawat jika ini terjadi. Bagaimana orang yang sudah mencoba ingin mendapatkan penghargaan dari kita, tapi kemudian penghargaan itu tidak diberikan oleh kita kepada mereka, sehingga usaha mereka tidak mendapatkan penghargaan dari kita. Nah, ada mungkin beberapa di antara mereka yang justru nanti akan berhenti mencoba, yang kemudian dampaknya mereka mungkin bisa malas belajar, bahkan malas sekolah, cenderung kepada pergaulan yang tidak baik. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu renungkan bersama, kita antisipasi bersama, bahwa intinya penghargaan itu tidak harus kita manage dengan baik. Bagaimana ada catatan-catatan di sini yang diberikan oleh saya, bisa menjadi renungan bersama untuk menjadi perhatian bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ada sebuah percobaan ketika dua orang menilai sesuatu ketika belum dikasih pekerjaan, penghargaan. Orang yang satu ini bekerja menilai sesuatu dengan sangat cermat, sangat tepat. Tetapi ketika diberi penghargaan, justru di awal justru orang ini malah bekerjanya tidak maksimal, kurang tepat dalam hasil kerjanya. Kemudian penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, sehingga karena tadi bisa juga berdampak, penghargaan yang kita berikan di awal juga bisa menurunkan kualitas kita lah, sudah dapat ibaratnya keuntungan kita bekerjanya jadi biasa saja. Seharusnya ketika penghargaan itu tidak kita ketahui di awal, justru malah ada beberapa orang yang memang bekerja akan maksimal, tetapi ketika diberi penghargaan justru kualitas pekerjaan mereka akan menurun. Kemudian selanjutnya, bahwa penghargaan nanti akan mematikan kreativitas terkait dengan dua hal tadi, saling berhubungan. Kemudian penghargaan juga menghukum dalam arti mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Dan kemudian motivasi dalam diri intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi ketika seorang anak sudah mencapai prestasi dengan usaha mereka sendiri, kemudian kita memberikan penghargaan kepada mereka, justru dikhawatirkan kita mengambil kegembiraan atas apa
yang diraih, yang sedang dirasakan oleh anak tadi. Ini yang beberapa catatan terkait dengan penghargaan, monggo untuk dicermati bersama, kemudian untuk sedikit direnungi, kemudian untuk diaplikasikan sedikit-sedikit bagaimana untuk melakukan penghargaan kepada anak didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Suatu masalah yang dialami oleh anak, maka kita harus berkaca sebenarnya kepada kebutuhan dasar manusia apa yang tidak dicapai oleh anak tersebut. Semisal kita temui anak yang mungkin caper, membuat usil segala macam, kita analisis kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang belum dicapai oleh anak ini. Bisa jadi setelah kita analisis kita menemukan sebuah kesimpulan, oh anak ini caper karena kurang kasih sayang. Maka pada kesempatan itu kita memberikan kasih sayang yang tidak diberikan, yang tidak diterima oleh anak tersebut di rumah atau di lingkungan di mana dia berinteraksi. Nah, kemudian itu salah satu contoh, kemudian intinya ketika ada suatu masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita jangan langsung memvonis kamu salah, kamu seharusnya tidak seperti ini. Tapi kita berusaha coba di antara 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Di antara 5 hal ini mana yang mungkin anak belum bisa dicapai di lingkungan tempat dia berinteraksi. Nah, ketika kita sudah bisa menganalisis, membuat kesimpulan, maka kita sebagai guru di kelas hendaknya bisa mengambil peran-peran tadi, yang kekosongan peran yang kira-kira anak belum bisa dapatkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Bapak Ibu, kami sampaikan terkait posisi kontrol restitusi, bahwa program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa melihat pada tabel di sebelah ini bahwa motivasi eksternal yang berkaitan dengan identitas gagal yang hendaknya kita sudah mulai kurangi mulai dari sekarang ketika sudah kami sampaikan terkait dengan perilaku kontrol negatif sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini sudah mulai kita kikis. Ketika kita melihat anak berbuat salah, langsung kita hukum, kita buat mereka bersalah dengan harapan mereka jera untuk tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari. Justru hal tersebut bisa menimbulkan rasa dendam bagi mereka. Mereka ketika sudah punya kekuasaan, barangkali nantinya juga akan berbuat yang sama dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka. Jadi ini monggo untuk diperhatikan terkait dengan perilaku kontrol negatif sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, untuk mulai kita kikis, mulai kita kurangi setelah menerima penjelasan pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan identitas berhasil atau sukses, yaitu perilaku kontrol yang positif. Ini sudah mulai ada peningkatan, kita mulai berperan sebagai teman bagi mereka, tentu saja dengan batasan-batasan guru dengan murid, kemudian mungkin laki-laki dengan perempuan, ya ada batasan-batasan yang perlu kita sepakati bersama. Kemudian sebagai pemantau, kemudian yang diharapkan nantinya adalah ini, munculnya motivasi intrinsik
sebagai bagian dari identitas berhasil dan sukses yang menjadi kontrol diri sebagai manajer. Ini yang posisi kontrol yang diharapkan oleh kita bisa kita belajari, kemudian kita raih untuk sampai ke sini. Bagaimana nanti akan kami jelaskan terkait dengan restitusi, hubungannya dengan kontrol diri sebagai manajer dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan yaitu terkait dengan ini masih identitas gagal. Murid berkata, misal kami contohkan sebagai penghukum. Ketika anak berbuat salah, ketika kita memposisikan posisi kontrol sebagai penghukum, maka apa yang kita lakukan? Kita katakan salah satunya adalah saya tidak peduli. Apapun yang kamu katakan, kamu telah berbuat salah. Ketika itu kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, setelah kita ceramai panjang lebar segala macam, kemudian timbul rasa bersalah pada anak yang berbuat salah. Kemudian mereka muncul perasaan maafkan saya Pak dan sebagainya. Maka kita sedang berperan di situ, posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ketika kita memposisikan sebagai teman, misal saya pikir Bapak Ibu teman saya, mari kita bicarakan baik-baik segala macam, bla 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 bla, mencari solusi. Kemudian ketika sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Kemudian kalau kita posisikan sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki keadaan masalah ini dengan titik. Nah, ini muncul dari dalam diri orang yang kita ajak berbicara, diskusi terkait dengan permasalahan pelanggaran yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu perlu dipahami bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas kalau dulu dikatakan oleh yang mendampingi pembelajaran kami calon guru penggerak angkatan 9, bahwa dulu keyakinan kelas itu dikatakan dengan kesepakatan kelas. Tapi seiring berjalannya waktu, ada masukan mungkin, ada hal yang mencirikan perbedaan kesepakatan dan keyakinan lebih cenderung kepada keyakinan. Maka setelah itu kesepakatan kelas yang kita pahami bersama menjadi keyakinan kelas. Tapi masih ada kedua hal ini masih dipakai oleh kita terkait dengan kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Intinya keyakinan kelas ini adalah yang up to date yang terbaru. Kalau yang kesepakatan kelas itu yang masih lama. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri terkait dengan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian dibentuk dalam kalimat positif bukan negatif. Semisal
tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan berarti dalam bentuk kalimat yang negatif, maka kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian diterapkan sesuai dengan yang diterapkan di lingkungan tersebut, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh nih, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas yang bukan kita yang membuat, kemudian anak harus menyepakati bersama. Harapannya tidak seperti itu nih. Jadi dibuat bersama antara guru dan murid, kemudian disepakati bersama, tapi jangan langsung dibuat kesepakatan, harus ada pemahaman terlebih dahulu, ada proses-prosesnya, ada konsekuensi-konsekuensinya yang harus dipahami bersama oleh guru dan murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan kami mempraktekkan keyakinan kelas di kelas 4, bagaimana prosesnya, tahapannya. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti kalau keyakinan kelas ini nanti masuknya adalah poin tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan, maka di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas ditulis dalam kalimat-kalimat yang simple, tapi kalimat simple itu makanya harus berproses bersama. Ketika kalimat itu hanya melihat kesimpulannya saja tapi tanpa melalui proses bersama, tentu saja tanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya dalam hal apa? Tentu kan kalau tidak ada kesepakatan bersama kan tanggung jawabnya seperti apa tidak dipahami. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, kami sampaikan terkait dengan segitiga restitusi Bapak Ibu, bahwa segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, contohnya bisa disesuaikan sendiri. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, setelah ada proses kestabilan identitas tadi, kemudian kita masuk tahap yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini memancing jawaban-jawaban dari siswa yang melakukan pelanggaran, kesalahan, untuk kemudian mereka menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian setelah itu menanyakan keyakinannya. Nah, setelah tadi kita membuat sebuah keyakinan kelas, jadi antar materi ini saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan di dalam kelas kita, di dalam sekolahan kita, kemudian ketika ada masalah, ada permasalahan, ada sesuatu yang dilaksanakan oleh anak didik kita terkait dengan keyakinan kelas yang dilanggar oleh mereka, kita gunakan ini, segitiga restitusi. Nah, kemudian di tahapan yang akhir menanyakan keyakinan mereka, bahwa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian apa yang sudah kamu langgar, kemudian bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi itu jawaban-jawaban itu nantinya muncul dari siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan ini keterangan-keterangannya terkait dengan menstabilkan identitas. Catatannya ini kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini beberapa contoh kalimatnya, ini juga yang lebih rinci lagi.
terkait dengan bagaimana cara menstabilkan identitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Kemudian selanjutnya ini masih tahapan menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa baca sendiri nih, terkait dengan hal ini. Nah, ini yang terakhir saja, tentu akan sulit untuk melakukan restitusi bila anak yang membuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalahnya. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi normal, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain, mempertahankan diri daripada mencari solusi. Dan yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa datang. Dan selanjutnya ini bagaimana proses menvalidasi tindakan yang salah dengan beberapa kalimat yang mungkin kalimat ini terdengar asing buat kita, namun bila dikatakan dengan nada yang tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Semisal, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan sebagainya. Ini jadi kebutuhannya, kalimat-kalimat yang kita gunakan di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan, intinya nanti mengarah kepada validasi tindakan yang salah yang mereka lakukan. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini pertanyaan-pertanyaan contohnya. Nah, tentu saja akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus fokus pada kesalahannya. Ini terus rasa menguras energi dan segala macam. Ini tadi terkait dengan menanyakan keyakinan dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman kami sampaikan dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep kunci budaya positif baik di kelas ataupun di rumah. Kami contohkan ini adalah potretnya saja nih, bagaimana tahapan saya untuk menstabilkan identitas karena anak ini tidak memakai sepatu ke sekolahan dengan alasan kehujanan kemarin ketika pulang sekolah, sehingga pada keesokan harinya tidak memakai sepatu. Nah, ini bagaimana mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Nah, kita menstabilkan identitasnya, kesalahan apa yang dilakukan oleh anak itu sendiri pertama, kemudian memfasilitasi validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian mencarikan solusi. Dia mencari solusi sendiri terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh dia. Nah, di sini dia mendapatkan solusi, yaitu dia teringat bahwa sebenarnya memiliki sepatu yang lama yang masih bisa dipakai. Nah, dari situlah yang diharapkan ini ketika anak tidak merasa bersalah, tapi kemudian anak berpikir, oh iya ya, seharusnya saya melakukan ini, sehingga tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan kesan yang positif yang tidak baik. Nah, ini yang diharapkan dari penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan segitiga restitusi, ini video kasus yang pertama yang kemarin aksi nyata kami terkait dengan penanganan menggunakan segitiga restitusi, di mana ada kejadian. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak sendiri nih, kami sampaikan terkait dengan hal ini sebentar. Di 8 akhirnya loh, nggak ada kembalian di 8.
Nah, ternyata kan ada laporan dari salah satu siswa bahwa dua anak sering bercanda, tapi bercandanya kelebihan sehingga menyakiti perasaan teman yang lainnya. Nah, di sini setelah pulang sekolah kami mengadakan diskusi penyelesaian masalah bersama dengan dua anak tadi yang Bapak Ibu bisa simak nih. Nah, begitu nih, Bapak Ibu bisa menyimak sendiri video yang kami praktekkan di kelas kami terkait bagaimana menangani sebuah kasus anak yang bercandanya terlalu berlebihan, menyakiti perasaan orang lain, sehingga kita pun nanti menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut. Pada akhirnya, endingnya anak itu tahu apa yang seharusnya dia lakukan ke depannya tanpa ada perasaan merasa bersalah, dan itu yang memang diharapkan bersama. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan pula terkait dengan mempraktikkan penyusunan keyakinan kelas, dimulai dari ini, siswa menuliskan pendapatnya pada sticky note terkait dengan kelas seperti apa yang mereka inginkan, kemudian pendapat mereka terkait dengan keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati bersama. Setelah itu mereka menempelkannya di papan tulis, apa pendapat-pendapat yang mereka tulis pada sticky note. Kemudian beberapa anak secara bergantian membacakan pendapatnya pada sticky note, ada ditempel di papan tulis secara bergantian, memilih secara acak. Nah, ini adalah hasil tempelan-tempelan sticky note anak yang nantinya disepakati bersama terkait dengan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran apa yang didapat setelah menerapkan konsep budaya positif baik di kelas dan atau di rumah? Nah, saya memilih menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Kemudian yang kedua, saya dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Kemudian yang ketiga, saya dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah, keyakinan kelas sebagai fondasi
dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian selanjutnya saya akan dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Saya dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Saya dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dan selanjutnya saya dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapat dari mempelajari 5 posisi kontrol. Dan terakhir, saya dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif akan menjadi murid merdeka. Saya dapat menganalisis dengan sifat reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Itu beberapa hal, banyak hal yang bisa kami dapatkan terkait dengan pembelajaran konsep-konsep budaya positif baik di kelas maupun di rumah. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan, menyimak diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, dan semoga bisa menginspirasi, bisa membuka wawasan kita bersama terkait bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan harapannya ada kami buka ini satu pertanyaan saja dari Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat, mungkin menyampaikan pengalaman ataupun menyampaikan sebuah pernyataan, pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Oh, monggo dari Bu Inung ada yang disampaikan, silahkan. Nggih, izin bertanya ya Pak. Oh, nggih, monggo. Ya, langsung saja. Tadi kan untuk yang disiplin positif ya, konsekuensi ya Pak. Kalau misalkan ada suatu kejadian ketika itu siswa melakukan sebuah kesalahan, tetapi konsekuensinya itu belum pernah ada kesepakatan sebelumnya gitu loh. Mungkin sudah ada kesalahan ini, konsekuensinya apa. Nah, ini belum pernah disepakati. Apa yang harus guru lakukan ketika menemui kejadian seperti itu? Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, nggih, terima kasih Bu Inung atas pertanyaannya. Bagaimana konsekuensi ketika itu belum disepakati, nggih, ternyata sudah muncul sebuah masalah sehingga apa yang seharusnya dilakukan kita sebagai guru terkait dengan hal tersebut. Yang pertama dilakukan Ibu Inung terkait dengan tadi nggih permasalahan yang dihadapi Ibu Inung. Langkah yang pertama tentunya memang ketika satu tahapan tidak dilalui nggih, apalagi kita mungkin sekarang sudah bulan Oktober, sudah bulan Oktober tapi ternyata kita belum ada tentang disiplin tata tertib di kelas, di sekolah, terus belum menyusun keyakinan kelas, dan juga belum membuat konsekuensi terhadap keyakinan kelas yang nantinya akan mungkin dilanggar oleh anak. Maka yang perlu kita lakukan adalah ya dengan segera Ibu Inung, ketika hal itu terjadi, dengan segera mengambil langkah, mengambil sikap untuk membuat tadi keyakinan kelas. Sehingga mungkin karena kesibukan kita, karena keterbatasan waktu dan segala macam kita, kemudian muncul hal tersebut, ada konsekuensi yang harus diterima anak, ternyata kita belum membuat kesepakatan bersama, maka langkah baiknya kita segera membuat membuat keyakinan kelas dengan konsekuensinya, sehingga ketika itu sudah jadi pada hari itu,
apa yang dialami oleh anak tersebut dengan juga yang lain, apa yang dialami oleh kita, segera mendapatkan solusinya dan konsekuensinya pada waktu itu juga bisa diaplikasikan. Kira-kira itu Bu Inung mungkin bisa menjadi sedikit masukan terkait dengan apa yang dialami oleh Bu Inung dan juga mungkin oleh teman-teman yang lainnya. Kira-kira itu kira-kira kurang bisa diterima, mungkin dari yang lain nanti ada yang bisa menambahkan, monggo. Sudah cukup Bu Inung kira-kira itu? Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Sudah selama 1 jam 1 jam 5 menit Bapak Ibu dari 2 sekolahan, dari SD Negeri 1 Karangsari dan juga beberapa dari SD Negeri 1 Kedung Wuluh telah berpartisipasi dengan kami pada diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi gambaran inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya, dan juga Bapak Ibu mungkin yang belum ikut guru penggerak bisa sedikit tergerakkan untuk ke depan mengikuti jejak kami dan beberapa teman yang sudah lulus di Kecamatan Kalimana. Intinya sama-sama berproses, sama-sama asik lah intinya lagi. Ketika kita harus memaksakan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa, mungkin ketika ini lulus pun kita tidak punya apa-apa, tapi ketika kita mau belajar ya insya Allah ada sesuatu yang bisa kita raih. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, atas kesediaannya untuk menemani kami pada diseminasi kali ini. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.